Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau buat lagi untuk pembacaan apa kabarnya mantan kamu, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini ya. Jadi bisa kamunya yang Gemini atau mantan kamu yang Gemini, ataupun ya sebaliknya, bolak-balik itu energinya juga bisa. Ya. Jadi silahkan tunggu untuk pembacaan lainnya ya. Kalau kamu pengen tunggu aku selesaikan, silahkan ya. Jadi kalau memang gak resonate, gak sesuai, tolong banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan ini pembacaannya gak memiliki batasan waktu ya, bisa kapan aja kamu tontonnya, bakal berlaku. Jadi ini tentang apa kabarnya mantan kamu sekarang ya, Gemini. Kita lihat oracle-nya. Oke, di sini ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new path, preparing for union. Lalu the photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Lalu ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Dan ada kamera, reminiscing, keep shake, perception, learn from the past, make memories. Aku ngerasa entah kamu ataupun dia ya merindukan kalian berdua sama-sama memasuki hubungan yang udah nggak bersama sekarang ya, dan aku ngerasain hubungan ini memang membuat kalian menemukan inner child wound kalian. Jadi kesakitan masa lalu kalian atau kesakitan masa kecil kalian ya, jadi yang masih berdampak sampai sekarang. Dan hubungan ini membuat kalian sama-sama healing, sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat baik di sini aku lihat ya. Aku ngerasain gak ada intens komunikasi bisa di sini ya udah. Namun seseorang di sini masih ada rasa blok di dalam, masih cukup tertrigger dengan apa yang di masa lalu ya, masih cukup sering mengingat apa yang udah terjadi ya, masih cukup obsesi, seseorang masih merindukan mantannya di sini dan berharap akan adanya sebuah kesempatan untuk kembali bersama. Seseorang di sini will say mungkin sepertinya dia ada stalking kamu di sini ya akhir-akhir ini, Gemini ataupun siapapun ini ya, dia ada melihat foto-foto kamu entah di sosial media atau memang dia mempunyai foto kamu dari dulu gitu yang udah dia simpan dan dia nggak hapus. Dia lihat lagi foto kamu di sana ya, dia memperhatikan apapun sekarang yang terjadi di antara kalian berdua. Itu menyakitkan untuk dia saat ini, untuk diingat ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Bagi kamu yang masih ingin kembali bersama, untuk orang yang kamu tuju, ini dia masih dalam posisi belum benar-benar ingin untuk kembali sih ya. Kalau kalian kembali, aku ngerasa bakal masih men-trigger karena ada masih ruang untuk kalian berdua belajar, ruang untuk kalian memahami kenapa perpisahan sebelumnya ini terjadi, kesakitannya itu kenapa. Jadi masih ada kesempatan kalian berdua untuk bertumbuh ya, kesempatan untuk bersama ada ya. Seperti aku bilang
namun juga kesempatan untuk healing dan kesempatan untuk growing juga makin besar. That means ya, kesempatan untuk bisa menyakitkan lagi itu ada. Ya, let your friends help you, ask for and accept support from others. Kamu dengan dia butuh untuk memang belajar untuk mendengarkan sisi dari orang lain, gitu ya. Gimana orang lain tuh melihat hubungan kalian saat ini, ya, gimana baiknya, gitu ya. Bukan hanya masalah emosi, masalah perasaan, namun juga masalah kenyataan, realita, faktanya, ya. Kita lihat tarotnya. Gemini, di sini ada Temperance. Kamu bisa berhubungan dengan Sagittarius atau memang energi Sagittarius yang sedang bermain. Two of Cups, ada rasa yang memang masih saling membutuhkan, saling menginginkan, rasa yang masih terbiasa satu sama lain. So itu yang membuat dia ingin kembali ataupun kamu ingin kembali ke dia, ya. Lalu ada di Hierophant, El Papa, ada energi seseorang yang hopeless, cukup hopeless romantic di sini ya. Ada kesedihan, sepertinya kamu mengharapkan seseorang yang udah bersama orang lain atau dia meninggalkan kamu karena orang lain, ya. Namun kamu masih berharap banget untuk dia sadar dan dia kembali ke kamu, ya. Dan memulai lagi hidup baru bersama, ya. Nine of Cups, seseorang masih menunggu saat itu tiba. Ada rasa desperate di sini ya. Ada the Tower. Energi dimana aku ngerasain seseorang mungkin menyadarkan kamu ataupun siapapun yang kamu masih ingin tahu tentang mantan kamu ini. Kalau memang dia udah bersama orang lain, ya dia nggak baik untuk kamu, dia toxic untuk kamu saat ini. Bukan berarti kesempatannya nggak ada, misalnya kayak gitu ya. Cuman seperti saat ini for the best, gitu ya. Untuk belajar komunikasikan apapun yang kamu rasa ke orang yang profesional, at least setidaknya jujur ke diri sendiri, gitu ya. Ada High Priestess. Dan jangan terlalu buta untuk mendengarkan emosi, pikiran, gitu ya. Semua orang pengen dicintai, pengen disayangi, of course, itu ya. Itu seperti udah kebutuhan, ya. Gak ada orang yang ingin dibenci, orang ingin disukai, disayangi, gitu ya. Namun saat ini aku ngerasain memang peran untuk melihat hubungan ini dari sisi orang ketiga, ya. Kalau kamu ingin kembali tetap dengan dia, of course itu hak kamu, ya. Tapi apakah ini jalan yang tepat bisa kamu ambil saat ini, ya. Four of Wands dan King of Pentacles. Wow. Two of Pentacles, jika kamu merasa ingin kembali, dia belum tentu, ya. Jadi aku harus bilang dia saat ini masih entah dia memang dua ataupun mentiga, dia masih sibuk dengan apa yang menjadi jalan hidupnya sekarang, yang dia memang udah memilih orang lain ataupun dia memilih untuk keluar dari energi ini. Nine of Pentacles, ada Seven of Cups. I'm sorry, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang masih dia ngerasa dia masih punya pilihan lain, ya. Dia ngerasa mungkin kita nggak cocok di gimana, gitu ya. Jadi memang
Dia ngerasa banyak banget option, banyak banget yang lebih daripada ini. So that's why kenapa orang ini nggak begitu menghargai hubungan yang ada. Ya, Ace of Swords. Dia sibuk dengan apa yang menjadi prioritasnya saat ini. Ya, yaitu egonya. Six of Wands. Wow, di sini aku ngerasain memang perjalanan orang ini masih panjang jika dia memang masih belum setia. Kalau kamu berhubungan benar-benar dengan orang ini dan rasanya untuk kamu, perjalanan dia masih cukup panjang. Dan aku rasa, dan memang apa ya, kita nggak bisa membantu seseorang yang dia ngerasa dia oke dengan itu, dia bahagia dengan apa yang dia jalani. Ya, jadi konsep kebahagiaannya jadi beda-beda kan. Ada yang bahagia yang dia memang gak bisa dengan satu orang, ada yang bahagia dengan satu orang, dan menurut aku itu bukan bahagia sebenarnya. Itu hanya proses untuk memenangkan ego, painkiller yang kita bungkus dengan kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan sebenarnya? Ya, kebahagiaan adalah saat kita detach, di kita nggak dalam emosi, perasaan, ya, kita nggak dalam pikiran, kita just being gitu, kita menjadi apa jiwanya kita itu, ya. Dan jika kamu ataupun dia masih merasa kebahagiaan seperti itu, ya well, sulit untuk orang ini ngerasa harus berubah, karena dia ngerasa ya kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup emosional. Di sini ya ada energi Cancer, di mana seseorang yang memang ngerasa dia sakit, dia kecewa, dia nggak mau punya hati, nggak mau pakai hati, ya, dan dia nggak mau dealing dengan apapun yang namanya perasaan. It's such a big shit for them gitu, rasanya itu sampah lah ibaratnya gitu, shit lah yang kayak gitu. Dia nggak mau, jadi terlihat lemah karena hanya punya perasaan, padahal itu salah banget. Dengan hanya punya perasaan bukan berarti kita lemah. Dengan kita mempunyai kebahagiaan seperti aku bilang tadi, itu artinya bukan kebahagiaan, ya, karena kebahagiaan itu semua bukan sesuatu yang dicapai, it's already in you. Kamu hanya perlu untuk temukan, ya. So Gemini, kabar mantan kamu di sini, jika kamu bertanya sama aku, ya it's good untuk kamu memang untuk nggak mencari tahu. Ironik ya, ironis karena kamu mencari tahu di sini dan aku buat video untuk kamu tahu akan hal itu. Tapi memang terbaik untuk kamu kayak ya udah untuk nggak mencari tahu gitu. Untuk kamu ngelihat kalau kamu terlalu terobsesi dengan dia, it's not good for you gitu. Dan aku ngerasain kemungkinan besar dia udah bersama orang lain, ya. Dia udah pilih jalan hidupnya yang dia rasa itulah kebahagiaannya dia gitu. Dan sekarang tinggal kamu memaknai kebahagiaan itu apa, ya. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Gemini di pembacaan kali ini, ada the more I attune my energy with appreciation, the more the universe will deliver. Dan ada directing my focus onto what's driving, creating more of what I want. Oke, satu lagi kita, when I surrender my will to the care of spirit of the universe, I attune my energy with an ever-present stream of well-being. Ya, jadi memang energi yang tepat untuk kamu ataupun dia, siapapun yang menonton videonya, adalah untuk being surrender. Memang surrender terlihatnya seperti pasrah, seperti nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha, ya. Namun terkadang kita harus bukan terkadang, kita memang harus surrender, lepasin energi apapun yang nggak bisa kita kontrol. Karena dengan begitu Tuhan bekerja, atau sering kamu dengar biarkan semesta bekerja,
Ya, dengan begitu kamu jadi bisa connect dengan diri kamu, connect dengan semesta, dan kamu ngeliat gimana hubungan ini, value-nya di dalam hidup kamu itu seperti apa. Ya, jadi ini memang fokusnya untuk kamu in tune energi kamu agar sama dengan apa yang semesta mau. Ya, untuk kamu lihat dengan jelas kalau diri kamu berharga, ya, bukan karena hubungan, bukan karena orangnya, ya karena kamunya. It's you, gitu. Okay, that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See ya. Ya, kalau kamu ingin personal reading, silahkan klik link di bawah sini, oke?